Jangan sampai yang bikin kita semangat ke masjid itu bukan iman, tapi momen. Begitu momennya hilang, ya kita ikut hilang. Kalau gue nih, keyakinan gue nih, sebenarnya kita itu bukan ngikutin pemerintah nih. Kita ngikutin ulama. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa 1 tahun penuh gitu. Pak, balik hari kelima berarti sekarang apa? Berapa? Seminggu ya? Beres Lebaran, beres Bandrong. Belum, Neng. Betawi. Sebulan, Neng, Lebaran. Puasanya sebulan, Lebarannya sebulan katanya. Oh kalau di saya enggak bah, jadi puasa sebulan, Lebaran sehari, puasa lagi tuh sebulan. Karena habis duitnya sehari untuk puasa juga. Oh iya. Iya. Tapi kalau orang yang kerja nih, kan kemarin kan Lebaran hari Sabtu. Ya, hari Sabtu udah masuk akhir bulan tuh, tanggal 20-an ya? 20 berapa kemarin, 1 ya? Iya. 1. Seminggu Lebaran udah gajian lagi deh, nggak kerja mah. Pas masuk kerja, beres cuti bersama, dia mau gajian lagi. Iya. Senang tuh saya juga nunggu gajian. Kalau di Wetan nanti Lebarannya hari ke-7 biasanya. Di Wetan. Kayak di Cirebon gitu. Oh, Cirebon. masih hari ke-7. Lebaran ketupat sebutnya. Jadi kalau dia puasa nih, Lebaran hari Sabtu. Iya. 6 hari tuh dia puasa tuh. Gitu. Lebarannya hari ke-7 baru kumpul tuh. Ada yang di makam Sunan Gunung Jati kumpul gitu. Oh, jadi nunggu seminggu. Seminggu. Itu puasa lagi maksudnya? Iya, puasa nyawalan. Oh iya. Puasa Syawal. Gitu. Padahal tapi kan daripada Syawal, kalau ada kodo ya mending kodo. Oh iya. Bukan mending, wajib. Wajib kodo. Kayak yang kemarin Lebarannya hari Kamis, wajib kodo sehari itu. Jadi di Depok apa di mana sih? Iya itu ru'yat nanti ru'yat global. Ru'yat global. Dia ngikutin Afghanistan katanya. Iya. Itu gimana, Ting? Ya, begitu, boleh. Kamis jadinya. Bolehnya itu? Itu dia ada yang bolehin. Oh. Iyalah mungkin. Udah jago-jago kan, Mbak. Ya maksudnya dia juga punya ini. Ayam kali jago. Iya, bisa kali. Ular kali. Jadi apa sih? Ya punya ini sendiri, mungkin kan pasti ada landasannya sendiri. Kitanya aja yang belum nemu. Tapi kalau misalkan salah, kodok itu. Kodok lah itu. Kalau misalkan salah. Kalau dia benar, kita yang salah, Mbak. Iya. Jadi haram kita ya? Haram kita puasa. Iya. Puasa di hari raya, diharamkan. Haram dia udah tadi Idul Fitri. Kemarin kan kita Sabtu. Tadinya mau Jumat. Itu sebenarnya bagaimana sih, Rek? Sini bukannya makin paham jadi kurang paham nih sebenarnya. Kemarin mau Jumat Gus Giri termasuk kita ngobrol. Mau hari Jumat kita pengen juga jadi terkadang jadi orang yang beda nih gitu kan. Mau Jumat, belum bayar zakat, dia udah Sabtu lah. Tadinya mau Jumat. Ya udah Sabtu ya. Bedanya hisab sama ru'yat, Deng. Hisab hitung, ru'yat lihat kan gitu, Pak. Cuman emang bener sih, Pak. Ya padahal kan gitu ya. Ketika kita sudah ya maksudnya kita bisa untuk hisab, tahu hasilnya gitu kan. Itu kan buat kita. Ya mungkin kalau sosok pemuka agama, kiai atau pimpinan pondok ya mungkin santri atau muhibinnya mau ngikutin. Cuman kalau Mama Bakom itu Cawi berarti ya, beliau itu katakan lebarannya hari Sabtu misalkan, bilangnya mama itu saya itu mau lebaran hari Jumat besok gitu ke santrinya, tapi kalian gak usah ikut gitu.
Udah ikutin pemerintah aja. Gitu. Ya memang keyakinan saya, Mbak. Jangan bikin masyarakat yang awam banget buat jadi pusing tuh. Sebetulnya enggak, tujuannya bukan bikin pusing, cuman masyarakatnya aja yang jadi kepusingan sendiri gitu, Pak. Yang awam banget, kalau awam-awam kayak kita, mungkin kita ada akses yang mudah lah buat nanya ke pakar atau ke ahlinya. Kalau yang awam banget kan yang ada lihat di berita. Dari mana-mana kan ya, namanya berita kayak bola liar kan. Kadar sendiri ya paling aman ya jangan isbar ke halayak, ya jangan di jangan di sosial media gitu. Jadi pasti kan masyarakat kenapa nggak bisa bareng aja, sebetulnya bisa bareng. Keyakinan saya lagi kalau mau bareng itu kayaknya ya yang rukyat yang ngalah gitu. Ngikut yang hisab. Pemerintah jadi menetapkan hisab. Berarti ngikutin kita, Deng. Ahli hisab kita. Iya, ahli hisab. Kalau mau sama tuh, kalau mau barengan serempak satu hari, ya udah pemerintah pakainya hisab. Jangan yang enggak, jadi yang rukyat ngalah gitu. Kenapa harus yang rukyat yang ngalah? Ya kemarin pakai rukyat tetap, yang hisab tetap. Berarti kan ya memang dengan dasar keilmuan sih sebetulnya nggak apa-apa kan. Cuman yang kasihan ya itu kayak ya saya juga keluarga di rumah juga kayak nanya ya gimana. Kadang yang bikin pusing, bukan bikin pusing, bikin lucu sebenarnya, Deng. Iya. Gitu. Ada katanya, ini lebaran ada yang lebih parah dari kami. Sedang katanya lebaran hari Selasa katanya. Nggak taunya dia ngelihat reels tahun berapa gitu. Tuh kan begitu. Nggak dicek tanggalnya. Iya, padahal lihat aja yang komen kan berapa. Kalau gue nih, keyakinan gue nih, sebenarnya kita itu bukan ngikutin pemerintah nih, kita ngikutin ulama. Karena pemerintah gimana ulama? Iya. Gimana MUI? Iya betul. Iya emang benar sih, Kak. Jadi pemerintah dengan kan yang ramai di sosial media dari kemarin mau Ramadan itu dikatakan rukyat ini ya selalu diagendakan karena ada anggaran dan dikemas dengan bahasa yang sangat meyakinkan, padahal ya nggak logik fuqaha. Itu kan kata fuqaha ya, bukan iya. Yang ya ahli fikih. Padahal kan ketika rukyat itu kan ahli-ahli falak, ya orang-orang yang kafabel di situ, maksudnya yang berkumpul gitu kan. Ya untuk menjalankan syariat juga kan, Mbak. Kan apa yang sumu liru'yati wa aftiru liru'yatihi itu. Jadi berpuasa ketika melihat hilal. Ini kan dengan ru'yat gitu. Itu ya ahli-ahli falak juga. Dan benar sama alim ulama, kita juga nggak mau pemerintah menetapkan ru'yat yang ru'yatnya Menteri SDM, Pak Bahlil. Menteri nggak mau, siapa yang mau misalkan Pak Bahlil yang kalau nggak gitu. Kan nggak mau juga, berarti orang sama ahlinya. Berarti benar ngikutin ulama. Iya, pemerintah ngikutin ulama. Ya, saat itu cuman kan pemerintah yang ngambil keputusan gitu kan. Ya tetap yang bergerak di situ ya ulama, ahli falak gitu kan. Justru kalau sebetulnya Mbak udah ada bocoran kemarin tuh Abin ya ke Abah itu bilang pas ngobrol ya memang ya Sabtu gitu kan, Sabtu malam Jumat kita tetap maulid gitu kan, tetap pembacaan maulid, tetap masak, tetaplah kita makan wahak sendiri lu masak kemarin. Nggak banyak kan 4 iya. Jadi justru kalau saya ketakutannya takutnya pemerintah yang nggak konsisten. Maksudnya gimana? Udah ya dengan ru'yatnya karena rame Jumat ini rame yang mau lebaran, akhirnya pemerintah menetapkan Jumat gitu. Jadi takutnya nggak konsisten itu, tapi ya tetap pakai ru'yat dan Sabtu gitu kan. Walaupun kalau kemarin saya sih nggak menghitung, Musgiri itu menghitung ya dengan kanca-kanca ahli falakiyah juga. Itu menghitung Jumat itu udah bisa banget kan. Cuman
ada standar imkanur ru'yatnya gitu. Nah, kalau pemerintah itu Deng, apa bahasanya sekarang tuh? Mabes apa? Mabims. Oh, Mabim. Iya. Itu kan yang kriteria hilal kayak udah 3 derajat, terus elongasinya itu sudut bulan matahari itu di 6,4 derajat kayak gitu. Kriterianya. Mabims tuh apa sih, Menteri Agama dari Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia. 4 negara tuh. Indonesia, Singapura, Brunei. Tapi Afghanistan nggak masuk di situ. Afghanistan nggak masuk. Ya masuk. Iya nggak masuk di Mabim. Takutnya pemerintah karena udah rame banget ya udah dijumatin. Kalau kata yang orang tua dulu deh, zaman Pak Harto, kalau nggak salah kata yang zaman Pak Harto gitu, gue masih umur kecil lah. SMP kan waktu itu. Iya. Iya. Korupsi dikit lah. Umur maksudnya. Gak ada tuh yang begitu deh. Serentak tuh. Dari riwayat, dari keluarga. Itu keluarga antum. Di Bogor. Gitu. Jadi ada beberapa mungkin ditanya oleh ajudan Pak Harto waktu itu mungkin kan. Langsung yang dekat-dekat mungkin gitu kan. Hari apa nih Lebaran gitu deh. Termasuk nanya ke Pagentongan kan. Hari ini misalkan udah itu langsung diumumin Lebaran gitu. Jadi udah serentak aja semua. Iya. Emang kan zaman Pak Harto. Gitu. Jadi nggak ada cerita beda tuh. Iya. Mungkin kan sekarang lebih pengekspresian dan pengaplikasian ilmu ya. Inilah. Emang ulama kalau nggak beda nggak seru emang. Iya betul. Harus ada lah pembeda. Jadi memang kan tetap dalam segi ilmu hitungan itu kan ya tetap ada pasti margin errornya itu deh. Walaupun istilahnya itu hitungan pasti sebutnya kan ya. Ada margin error kayak misalnya kita nimbang nih, kadang nimbang misalnya gelas nih misalnya 0,6 gram misalkan, yang satu lagi 0,6 gram, pas disatuin bisa jadi 1, sekian gitu, karena alam berubah lah ini segala macam. Berarti bukan matematika kalau di situ, udah fisika. Iya, alatnya itu matematika, tapi udah ada perubahan itu. Jadi memang terkadang ya tapi ya mau ikut hisab silahkan gitu kan, mau ikut ru'yat silahkan, tapi ya alangkah baiknya kalau misalkan tadi kata ada ulama di Jawa itu deh, untuk persatuan itu ya disatukan aja gitu. Jadi nggak usah beda lah, karena kan satu NKRI gitu. Harga hidup. Tapi itu Mbak, kalau di rumah itu di Betawi itu ya, di Bagil itu buset lama itu deng. Saya nggak kebayang Bang maksudnya. Itu ketemu orangnya itu aja. Itu aja deng. Itu yang mulai siapa gue nggak ngerti gitu. Itu Lebaran itu deng. Keluarga gue nih, gitu dari bokap, dari babeh nih. Iya maksimal seminggu nih kalau babeh nih Lebaran tuh. Karena udah nikah sama orang Bogor kan. Gitu kan, nyokap ibu orang Bogor gitu. Jadi ada kelonggaran lah istilahnya. Tapi gue yang kayak si Adul gitu kan, kayak ada tuh saudara juga masih kayak si Paidon, masih lah si yang di Basmo gitu. Itu mah udah hampir full sebulan udah. Ya 2 minggu lah, 2 minggu 3 minggu tuh Lebaran. Dia ntar ke Bekasi, ntar dia ke Depok, ntar dia ke mana tuh. Padahal mah kadang nih kalau yang seminggu full itu deh, waktu hari pertama kan tuh keluarga disebut keluarga kecil ya enggak ya, dari engkong itu kan. Iya keliling tuh hari pertama, hari kedua baru mulai keliling. Kalau di sini Tanah Koja tuh hari kedua deh, masih keluarga juga, satu kampung tuh, satu kampung bisa 30-40 rumah. Hari kedua sama, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh gue terima tamu tuh di rumah di Gondrong. Gitu. Di jadwal. Ambil jadwal. Ketemunya itu juga. Paling kalau orang yang tua deh, kan kadang nggak bisa keluar jauh, keluar lama gitu. Kita ketemu sama yang tua-tua tuh, sepuh-sepuh. Sebenarnya gue males sebenarnya pribadi. Tapi karena gedungnya kayak kiai-kiai gitu kan, kayak Mahmud Asirun, terus kayak almarhum dulu kayak Makmun, terus kayak
apa namanya kayak Kiai Jaini, Kong Jaini, Tanah Koja. Kiai-kiainya ngikut soalnya. Ini gue juga bingung. Obrolannya apaan tuh, Pak? Itu lagi kali. Ya, Deng. Betawi mah obrolannya nggak bisa habis. Oh iya. Iya. Kan kalau di Sunda Empire. ya di tanah Sunda, nggak di saya aja mungkin dekat saya itu pagi kita nangis, nih kan maaf-maafan, siang ngebaso, sore tidur biasanya begitu. Kok di sana nggak ada cerita nangis? Tuh, nggak ada. Nggak ada. Jangan begitu sih. Nggak ada cerita nangis. Orang mati aja jarang yang nangis sana, Breng. Oh gitu. Iya, orang udah mati. Orang mati nggak ada yang nangis. Yang nangis yang hidup. Di Betawi begitu. Tapi tradisi kayak apa ketupat gitu, Mbak? Ketupat. Nah kalau saya, Mbak, suka makan ketupat nggak, Mbak? Nah saya enggak, Mbak. Bikinnya saya suka, Mbak. Kemarin banyak pesanan kayaknya itu. Nah bikinnya saya suka. Makanya nggak suka makan ketupat itu. Ya kita biar euforianya ada aja gitu. Ya udah makan. Malah saya pisau ntar jadi lengket gitu, tangan lengket, mau makan cuci tangan lagi. Ribet ya. Malah saya bener kasih. Alhamdulillah, Deng, gue dipotongin sama bini. Jadi tinggal makan doang. Mungkin itu solusi, Mbak ya. Nanti nggak tahu juga sih. Jadi ya gitulah template kayak ditanya apa kapan nikah begitu kan, puasa lebaran udah biasa lah. Kayaknya udah malas juga yang nanya, Pak. Saya nunggu dia kapan nih kira-kira yang nanya mau ngamplop 100 jutanya kapan nih kira-kira gitu. Modal ya. Begitu deh. Kalau di Betawi begitu modelnya. Kan kalau di daerah Wetan dari itu ya adalah sebagian daerah dia puasa dulu tuh. Kalau di khususnya Betawi itu jarang gitu deh. Ntar beres puasa baru beres lebaran tuh beres baru dia pada puasa tuh. Tapi ada juga yang puasa di bulan Syawal dia tetap keliling ada gitu. Tapi di sana adatnya begitu. Ya cuman kan itu di antara apa sih tanda tanda diterimanya amalan di bulan Ramadan itu ketaatannya tetap di bulan Syawal itu gitu kan. Ya memang bagusnya kan puasa yang 6 hari itu kan di bulan Syawal. Man soma Ramadana suma atba'ahu sitan min Syawalin kana kasyami dahri gitu kan. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa 1 tahun penuh gitu kan ya. Itu lebih ke afdol ya. Kan memang Ramadan itu bukan tujuan kan. Maksudnya dia jadi langkah awal biar terbiasa bangun sahur, biar terbiasa buat sholat malam kayak gitu, sholat taraweh gitu kan, biar terbiasa nanti sholat sunnah pasca Ramadan nih biar tetap terjaga. Itu kayak riado latihan ya biar terbiasa sesudah itu gitu kan. Terus gimana puasa Syawalnya ini, apakah harus dari tanggal 2 berkesinambungan berurutan? Enggak, sebetulnya bisa sekarang puasa besok enggak, lusanya puasa gitu kan. Atau cuman yang lebih bagus ya itu berurutan gitu. Ketika enggak berurutan pun ya enggak apa-apa ya. Yang penting dalam bulan Syawal itu. Di bulan Syawal. Kecuali 1 Syawal mungkin deh. Gitu. Kalau 1 Syawal puasa ya. Cuman kan ada karena Ramadan Lebaran itu kayak apa, dia itu vibes kalau kata anak sekarang ya. Saya bukan anak lagi teman. Suasana euforia. Kayak orang itu lari-lari buat gelar sajadah di lapangan atau di masjid ya buat sholat Id. Padahal belum sholat subuh. Karena yang dikejar bukan panggilannya, tapi euforianya kayak wah ini kita banyakan nih, kita training di padang mahsyar atau mungkin gimana lah gitu. Training. Jadi yang dikejar itunya kadang. Ya itulah Indonesia. Tapi enggak di mana-mana juga ada sih. Bagus aja sih. Masih dalam koridor ketat. Iya, kayak dia. Jadi intinya
Deng, apa sih tadi bulan puasa ya, itu kita ketaatan segala macam, memberikan waktu kita kepada Allah itu benar-benar kan. Ada satu dagang Beng, gue pernah tanya, di Bogor tuh sempat, terus di Jakarta juga sempat, kok ini pedagang setiap dia bulan puasa jika kebuka deh, Karena belum tutup. maghrib. Enggak full sebulan tuh sampai pas hari lebaran, hari kedua baru dia buka. Kok bisa begitu? Biasanya kan kalau kita kan lagi banyak-banyak ya pembeli nih, apalagi dagang makanan, dagang baju, segala macam gitu. Dia mah kagak tutup. Nah itu, udah cukup gue mau nyari duitnya 11 bulan katanya. Bulan puasa mau gue khusus katanya. Luar biasa. Ada gitu tuh. Ada gitu tuh deh. Gitu. Di Bogor ada tuh, di pas pertigaan tuh ada tukang bakso juga tuh, gitu tuh. Pertigaan? Yang mau ke RSUD tuh, dia sebulan full. Gitu. Gue lupa namanya. Terus di Jakarta juga ada tuh, di dekat rumah tuh, sebulan dia full tuh, gitu. Memberikan waktunya. Ya tadi, kalau misalkan 1 tahun itu di bulan puasa, 1 minggu itu di hari Jumat, kan gitu. Oh iya. Bagus-bagusnya. Ya mudah-mudahan ke depannya ya semakin membaik. Iya. Gitu. Ya, pokoknya itu mungkin karena Ramadan itu ya ajang untuk latihan, mematangkan untuk persiapan sesudahnya gitu kan. Jadi ya berarti yang harus lebih diperhatikan ya Ramadan habis ya kita jangan hilang. Jadi pasca Ramadan ya ketaatan di bulan Ramadan tetap dibawa gitu kan. Ya buat latihan. Jadi jangan sampai yang bikin kita semangat ke masjid itu bukan iman, tapi momen. Begitu momennya hilang, ya kita ikut hilang. Ikut hilang. Jangan ya hilang di masjid yang nggak ada. Iya. Berarti nanti dari sini balik lagi ke Tangerang, ke Betawi lagi, Lebaran lagi. Udah cukup deh. Apa ngeditnya? Iya, tayang. Idul Adha. Siap dulu yang kerja dulu nih. Ada beres puasa aja. Oh iya. Mulai maju lagi deh. Maju lagi. Iya. Kalau di sono patokannya itu biasanya kuitang buka pengajian tuh kan kan majelis kan gitu. Kuitang buka udah diserentak tuh buka tuh biasanya semua tuh pengajian majelis yang di masjid di rumah-rumah gitu kan, tempat-tempatnya masing-masing gitu. Gitu. Patokannya kuitang tuh ya biasanya. Gitu. Khasnya lah gitu di sono begitu. Macul disebutnya kalau di sono Leng. Oh iya. Maculnya enggak. Iya, kenapa juga Leng? Kenapa Pak? Hah? Kenapa? Kayak orang macul gitu kan. Ya macul aja. Kalau ada belut mah, ya ambil, jangan nggak diambil. Oh. Maksudnya ngaji mah ngaji aja. Kalau ada yang ngasih ngamplop mah, ya ambil aja. Jangan sok-sokan lu kagak ambil.